gelar UI Pak? Saya belum tahu isinya ya. Saya belum tahu isinya. Tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, saya sudah dapat. Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan, tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Dan saya kan dinyatakan lulus itu kan setelah yudisium. Dan yudisium saya kan Desember. Kalau kemarin disertasi saya itu setelah disertasi kan ada perbaikan disertasi. Jadi setelah perbaikan disertasi baru dinyatakan selesai. Lebih rincinya nanti tanya dulu. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, kesaktian Bahlil Lahadalia diuji ya di masa pemerintahan Presiden Prabowo ini. Kalau di masa pemerintahan Presiden Jokowi dia sangat sakti dan hanya takluk dengan barang itu ya bernama Raja Jawa ya as him mentioned by himself. Sekarang dia menghadapi dua batu licin, bukan batu licin ya, batu sandungan. Pertama adalah gelar dokter dia ditangguhkan, jadi tidak bisa dibilang Dokter Bahlil. Yang kedua adalah petun mengabulkan gugatan terhadap keabsahan ada ART, perubahan ADART. Dengan demikian maka dua hal ini bisa menggoyang Bahlil baik sebagai ketua umum Golkar maupun penyandang gelar dokter ya, doktor bukan dokter. Coba kita bacakan ya persisnya seperti apa, mulai dari UI tangguhkan kelulusan Dr. Bahlil Lahadalia Lahadalia ya. Oke, Jakarta. Kenapa kita senang? Ya ini juga pembelajaran bagi kita semua. Masa enak sekali bikin disertasi 1 bulan, 1 tahun 8 bulan. Ada dugaan plagiasi, yang bikin juga bukan dia. Hanya keluarkan duit, tiba-tiba dapat gelar doktor. Wallahu a'lam. Ya. Coba kita bacakan. Universitas Indonesia UI menangguhkan kelulusan Dr. Bahlil Lahadalia. Keputusan ini diambil UI setelah rapat koordinasi 4 organ UI. Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL mahasiswa program Dr. SKSG ya, ditangguhkan mengikuti peraturan rektor nomor 26 tahun 2022. Selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik. Demikian rilis yang dikirimkan Ketua Majelis Wali Amanat WA UI Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Kok ketua MWA-nya Yahya Khalil Stakuf ya. Saya membayangkan kalau Yahya masih ada di kabinet, adiknya apakah akan begitu? I don't know exactly ya. Keputusan ini diambil pada rapat koordinasi 4 organ UI yang merupakan wujud tanggung jawab dan komitmen UI untuk terus meningkatkan tata kelola akademik yang lebih baik, transparan dan berlandaskan keadilan. UI pun meminta maaf kepada masyarakat atas hal ini. Ya sebagai orang yang pernah kuliah di UI S2 ya saya juga malu ya kan. Masa S2 saya lebih lama dibandingkan S3-nya Bahlil. Saya harus menyelesaikan S2 itu 2 tahun, itu paling cepat. Ada teman saya yang 1,5 tahun karena beruntung pada semester keempat dia tidak dikasih mata kuliah. Saya dikasih mata kuliah Kapitas Lekta Hukum Tata Negara sehingga bersamaan dengan itulah saya harus membuat tesis. Karena tesis itu, ujian tesis hanya bisa dilakukan kalau semua teori, semua mata kuliah yang kita ambil lulus. Saya berbarengan, main cepat. Begitu muncul nilai Kapitas Lekta langsung saya ajukan untuk ujian. Untungnya pada waktu itu Prof. Jimli Asidiki tidak terlalu banyak cincong ujian ya bersama Profesor Harun Al-Rasyid dan dikasih nilai A saat itu juga. Lumayan ya. Ada satunya lagi Ibu Dr. Jufrina. Dia pada waktu itu bertindak sebagai sekretaris ya program ya. Jadi dia selalu ikut dalam ujian. Universitas Indonesia meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait BL. BL itu Bahlil Lahadalia, mahasiswa program Dr. S3 Sekolah Kajian Strategik dan Global SKSG. UI mengakui bahwa permasalahan ini antara lain bersumber dari kekurangan UI sendiri dan tengah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya baik dari segi akademik maupun etika, demikian rilis itu. Berikut rilis lengkap UI yang menangguhkan kelulusan Dr. Bahlil Lahadalia. Oke, kita baca ya.
Kita baca. Oke. Dengan bahasa yang benar ya. Universitas Indonesia meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait BL. Mahasiswa program Doktor S3 Sekolah Kajian Strategik dan Global SKSG. UI mengakui bahwa permasalahan ini antara lain bersumber dari kekurangan UI sendiri dan tengah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya baik dari segi akademik maupun etika. UI telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan program Doktor S3 di SKSG sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik. Tim investigasi pengawasan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar telah melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan program Doktor S3 di SKSG yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian. Berdasarkan hal tersebut, maka UI memutuskan untuk menunda sementara moratorium penerimaan mahasiswa baru di program Doktor S3 SKSG hingga audit yang komprehensif terhadap tata kelola dan proses akademik di program tersebut selesai dilaksanakan. Langkah ini dilakukan dengan penuh komitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan di lingkungan UI berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai bagian dari upaya ini, sesuai dengan tugas dan kewajibannya, Dewan Guru Besar DGB UI akan melakukan sidang etik terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan dalam proses pembimbingan mahasiswa program doktor di SKSG. Langkah ini diambil untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan di UI dilakukan secara profesional dan bebas dari potensi konflik kepentingan. Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL mahasiswa program doktor S3 SKSG ditangguhkan. Mengikuti peraturan rektor nomor 26 tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik. Keputusan ini diambil pada rapat koordinasi 4 organ UI yang merupakan wujud tanggung jawab dan komitmen UI untuk terus meningkatkan tata kelola akademik yang lebih baik, transparan, dan berlandaskan keadilan. UI terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk menjadi institusi pendidikan yang terpercaya berlandaskan 9 nilai Universitas Indonesia. Ini ada suratnya ya, nota dinas ketua yang terhormat rektor dari ketua MWA, penyampaian siaran pers terkait mahasiswa program Dr. S3 SKSG UI. Sesuai dengan hasil rapat koordinasi 4 organ Universitas Indonesia yang dilaksanakan pada hari Selasa 11 November 2024 di kampus UI Salemba, berikut kami lampirkan siaran pers terkait dengan mahasiswa program Dr. S3 Sekolah Kajian Strategik dan Global SKSG Universitas Indonesia. Mohon kiranya siaran pers ini dapat segera disebarluaskan kepada masyarakat luas. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dr. HC Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dokter juga tapi honoris causa ya. Ya saudara sekalian, itu satu ya batu sandungan bagi Bahlal Lahadalia ya, soal gelar doktornya. Jadi saudara sekalian, gelar doktor itu tidak hanya Anda bisa presentasi di depan. Karena kalau hanya presentasi di depan, Anda bisa jadi percaya diri karena Anda punya jabatan, punya uang dan lain sebagainya. Tetapi apakah proses akademik dia ikutin secara benar atau tidak? Yang paling gampang itu coba uji secara terbuka menulis. Itu belum tentu bisa ya, diuji secara terbuka menulis gitu. Karena banyak orang yang sudah lulus doktor tapi menulis pun tidak bisa. Menulis dengan baik ya. Kemudian Hakim Petun, coba kita lihat ya. Jakarta, kuasa hukum kader Partai Golkar Ilhamsa Ainul Matimu Muhammad Kadapi mengatakan belum ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara terkait gugatan ADART Partai Golkar. Sidang perdana yang membahas pokok perkara mulai digelar pada 20 November 2024. Jadwal sidang perdana itu juga tertulis di Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Petun Jakarta. Ia mengaku yakin gugatan kliennya mengenai Petun itu dokumen gugatan kami sudah diterima dengan lengkap tapi belum diputus meski kami yakin gugatan kemungkinan besar bakal diterima, ujar Kadapi ketika dihubungi IDN Times Rabu. Ia mengaku yakin gugatan kliennya bakal dikabulkan hakim lantaran
Musyawarah Nasional Munas yang digelar pada akhir Agustus lalu telah melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Golkar. Di dalam ADART yang sudah disepakati dalam Munas periode sebelumnya, sudah disepakati Munas periode berikutnya diadakan di bulan Desember, tutur dia. Ia menambahkan bila ingin memajukan jadwal Munas maka harus diubah pada Munas periode selanjutnya yang dihelat Desember mendatang. Ya, sahabat era sekalian, jelas ya. Tapi makanya judulnya saya Bahlil terancam kehilangan dua hal, ketum Golkar dan gelar doktor. Jadi sahabat era sekalian, maka saya bisa simpulkan begini ya, biar kita tidak tersesat ya. Kadang-kadang sambil cek and recheck juga, karena kok media mainstream tidak memuatnya. Jadi untuk kasus Petun itu belum disidangkan, baru akan disidangkan perdana pada tanggal 20 November 2024. Perkara kemudian penggugat yakin gugatannya dikabulkan, tetapi yang jelas belum ada putusan, itu satu. Apakah Bahlil terancam? Ya terancam kalau seandainya dikabulkan. Nah, untuk soal yang terkait dengan gelar doktor belum final juga karena masih menunggu sidang kode etik dari guru besar kalau tidak salah. Nah, ini juga terancam. Jadi makanya kalau judul Bahlil terancam kehilangan dua hal, ketum Golkar dan gelar doktor, saya kira wajar ya. Karena dua gugatannya dilalui. Jadi yang jelas gugatannya sendiri belum diproses. Apalagi ada putusan ya, belum ada sidangnya. Sidangnya baru tanggal 20 ya. Jadi di situ dikatakan sidangnya sendiri baru tanggal 20, bukan sekarang tinggal sidangnya. Parah juga ini ya media-media pemberitaannya ya. Oke, sekali lagi itu ya. Oke. Coba kita bacakan ya. Kenapa ya Bung sekarang mah enggak pernah dapat notifikasi kalau lagi ada live. I don't know exactly why. Malam Bang Era. Jaga kesehatan Bang, perjuangan masih panjang. Iya, sebelum jam 12 saya akan selesai ya. Orang yang ahlaknya minus banyak dapat jabatan strategis di negara Konoha. Salah satunya yang fotonya viral menenggak minuman seharga 25 juta. Gimana bisa mimpi jadi negara maju? Ya tapi bagi pendukungnya dia orang terbaik. Sementara Refli Harun Zayas adalah orang yang sakit hati ya. Allahu Akbar. Kayaknya hidup itu penting-penting amat jabatan ya. Begitu saja saudara sekalian ya. Mudah-mudahan tadi saya iseng-iseng spill soal Anies Baswedan memimpin Nasdem. Apakah kemudian benar atau tidak ya. Coba kita lihat ya. Tapi sekali lagi ya, nanti buat yang repost jangan coba-coba ya mengatakan bahwa sidang sudah selesai. Sidang belum ada ya. Ya ada 4.800 sekarang. Apakah Anda setuju bila Anies diminta menjadi ketum Nasdem menggantikan Surya Paloh? Ada pergeseran sedikit 1%, 4.800, setuju 64%, tidak setuju 36%, masih 4.800. Kita berharap ada 100.000 yang ikut polling ini ya, biar lebih agak sohi sedikit. Karena ini di tempatnya orang-orang yang barangkali mengamati Anies Baswedan. Jadi agak valid pastinya ya. Gitu. Begitu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.